Seandainya kita bisa mengulang waktu, mungkin banyak yang akan kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Kenyataannya, sejauh ini mesin waktu hanya bisa dilihat di dalam film-film fiksi ilmiah, mulai dari Back to the Future hingga Terminator. Dirangkum dari berbagai sumber, membicarakan soal perjalanan waktu atau time travel, secara teori hal ini bisa dilakukan. Menurut Albert Einstein, waktu bukanlah sesuatu yang konstan, melainkan terus bergerak maju, kita pun mengikutinya. Sederhananya, saat kita berjalan, kita tidak hanya bergerak atau berpindah tempat, tapi juga berpindah waktu. Menurut sang fisikawan, waktu merupakan dimensi keempat, yang bersama ruang 3 dimensi, bergabung menjadi ruang waktu. Singkat kata, menurut teori relativitas Einstein, semakin cepat kita bergerak di dalam sebuah ruang, semakin lambat kita bergerak di dalam waktu. Nah, untuk bisa melakukan perjalanan melintasi waktu, satu teori yang kerap disebut adalah dengan melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Kita perlu mesin waktu untuk bisa melaju secepat kecepatan cahaya. Bukan mobil DeLorean dalam Back to the Future, melainkan sebuah pesawat luar angkasa super cepat. Tapi katakanlah kita berhasil menciptakan pesawat luar angkasa super canggih. Masalah yang mungkin akan timbul adalah time dilation, alias pelebaran waktu. Misalnya kita menaiki pesawat tadi untuk melakukan perjalanan mencari planet baru yang bisa dihuni manusia. Jaraknya 40 tahun cahaya dari bumi. Setelah sampai di sana, kita lalu bergegas pulang ke bumi untuk membagikan berbagai penemuan kita. Setelah berhasil pulang ke bumi, mungkin kita akan dibuat kaget melihat teman-teman sebaya kita sudah menjadi tua atau bahkan banyak yang sudah meninggal. Rupanya, bagi mereka kita telah pergi selama 80 tahun, meski kita hanya merasa pergi selama 2 tahun saja. Fenomena ini sendiri mungkin tidak akan pernah kita alami dengan teknologi yang sekarang. Pasalnya, kendaraan tercepat yang manusia pernah ciptakan adalah roket Apollo 10. Kecepatannya hanya mencapai 11.000 meter per detik. Sementara untuk melintasi waktu, diperlukan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya, yaitu 299 juta meter per detik. Bila pun kita akhirnya mampu menciptakan pesawat dengan kecepatan sedahsyat itu, tubuh kita belum tentu mampu menghadapinya. Kecepatan sedemikian akan menimbulkan gaya sentrifugal yang akan mencabik tubuh manusia. Sebelum merubah sejarah, kita sudah akan mati duluan. Selain kecepatan cahaya, teori yang mendukung perjalanan waktu lainnya adalah soal wormhole. Einstein memprediksi bahwa wormhole menghubungkan dua tempat dan waktu yang berbeda, atau jalan pintas menuju semesta dan waktu yang lain. Masalahnya adalah seperti namanya yang berarti lubang cacing. Wormhole berukuran sangat kecil dan tidak muat untuk manusia. Masalah lainnya adalah wormhole hanya berumur singkat dan perjalanan ke masa lalu juga akan mengakibatkan paradoks waktu. Bayangkan kita pergi ke masa lalu untuk meyakinkan nenek kita supaya tidak menikah agar ayah kita tidak pernah lahir, begitu juga kita. Tapi jika kita tidak lahir, lalu siapa yang akan melakukan time travel tadi? Jadi, akankah time travel suatu hari bisa jadi kenyataan? Karena seperti kita ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu semakin maju setiap harinya. Bagaimana menurutmu? Apakah menciptakan mesin waktu penting bagi umat manusia? Atau lebih penting tidak menyia-nyiakannya supaya tidak menyesal di kemudian hari? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.